setiap hari selalu ada berita baik yang dicicil ya, mengisi hari-hari kita di Kota Bandung ini. Tadi kita mulai dengan launching hibah bansos online. Mudah-mudahan tidak ada lagi gitu ya pusaran masalah yang selalu menghampiri, yang ternyata disinyalir selalu dari urusan anggaran hibah dan bansos karena prosesnya tidak transparan, mengandung peluang-peluang yang membahayakan dan sebagainya. Ini dari awal bagian dari komitmen kami selaku pimpinan untuk menjaga profesionalitas tidak hanya kepada kami, tapi juga kepada jajaran dan juga kepada masyarakat. Dengan ini mari kita jaga, dan ini menjadi warisan atau legacy kita kepada masa depan Kota Bandung, sehingga mudah-mudahan kita bisa fokus memikirkan hal-hal lain yang lebih strategis. Dan saya berharap setiap minggu, setiap bulan, Bapak Ibu yang sudah dilantik dan juga yang sudah diberi amanah untuk tetap pada posisinya, saya mengingatkan lagi sekarang menjadi 4 ya, setelah saya evaluasi hampir 100 hari yang akan berakhir lusa tanggal 25 Desember. Yang pertama mungkin sudah hafal ya, kerja keras itu saya tambahi berinisiatif. Jadi saya tuh mengamati selama 100 hari siapa-siapa yang selalu berinisiatif, siapa-siapa yang banyak menunggu instruksi. Saya ingin memiliki tim yang banyak berinisiatif, dan ini juga akan menjadi evaluasi kami. Yang berikutnya tentunya tidak KKN, laporan-laporan masuk, dan punten sebagian sudah saya proses ke aparat hukum, laporan-laporan yang sifatnya sudah masuk ke ranah hukum. Lewat KPK, kepolisian maupun kejaksaan. Jadi tolong saya hanya mengingatkan jangan sampai tersandung gara-gara masih melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar aturan. Jangan pernah mengambil sesuatu yang bukan haknya. Kira itu amanat saya hari ini. Jangan pernah mengambil, meminta sesuatu yang bukan haknya. Karena godaan-godaan mengambil dan meminta dan menerima sesuatu yang bukan haknya, disitulah awal muasal kita tergelincir, kemudian kecanduan, dan akhirnya siapa yang menanggung dia yang akan menuai. Karena itu saya sampaikan lagi himbauan moral ini kepada Bapak Ibu jajaran, jangan dikira gitu ya kami di pimpinan tidak mendapat informasi terkait apa-apa yang terjadi di dinas masing-masing. Nah, laporan itu sering masuk baik dari masyarakat maupun dari program KPK yang namanya whistleblower, jadi saksi-saksi di level bawahan yang sangat mudah untuk melaporkan hal yang dianggap melanggar aturan. Jadi saya himbau, mari kita jaga diri kita. Cara berinisiatif itu adalah sering membaca. Definisi membaca itu bukan hanya baca buku. Silahkan studi banding juga dengan nawaitu yang benar gitu ya. Studi bandingnya 1/4, sisanya berlibur 3/4. Jadi saya bela studi banding itu penting. Hidup saya kaya karena saya sering jalan-jalan, yang intinya membaca. Ikro itu membaca dunia. Oh, di Singapura begini. Kan semua gagasan ini lahir dari perbandingan-perbandingan pada dasarnya. Mau wisata, mau online, mau sampah, mau inovasi kepatihan, semua datang dari apa-apa yang pernah saya lihat gitu ya, dan saya baca. Jadi mari rajin membaca,
Ya bagusnya mah tiap kepala dinas seperti Bu Evi, Bu Kamalia punya tablet juga ya, bangku suara ya. Ada. Rasanya di apotek. Bisa dari BC. Masih agak buyar nggak? Untuk memudahkan komunikasi. 2 hari lagi pemerintahan baru akan dievaluasi ya, saya sih dari hati yang terdalam dan Nongan pribadi merasa sudah maksimal ya dari sisi waktu, fisik, mental, gagasan sudah saya curahkan selama 100 hari ini untuk memberikan harapan kepada warga Bandung bahwa ini rute baru, wajah baru yang kita persembahkan. Walaupun pada dasarnya tidak ada nomenklatur 100 hari ini, itu hanya kontemporer permintaan publik dan wartawan. Tapi saya kira mudah-mudahan apresiasinya baik dan terus kita perbaiki. Ya. Tadi malam ada taruna angkatan udara meninggal dunia ditusuk oleh preman. Jadi setelah rapim saya harus menengok juga bersama Dadlanut ditusuk oleh preman di Pasopati. Dan ini menjadi puncak dari rasa tidak aman yang hadir juga salah satunya karena lampu juga gelap lah gitu ya. Makanya kita berbagi tugas, bagian urusan kita saya juga masih belum ketemu kenal satu lampu itu paling wae lah intinya gitu ya. Dan awal 2014 mudah-mudahan ya tidak terulang lagi seperti itu. Harapan dari kami tidak memenuhi standar, jadi kita sesuai normalnya saja ya, bahwa tidak ada yang abadi semua sementara. Saya merasa ketertiban lalu lintas ini masih belum optimal. Tolong kepatihan hari-hari ini beca sudah tidak ada di sana ya. Dan hari ini juga PKL Merdeka janjinya harus sudah clear Pak Fadir. Kalau sudah clear kita gunakan teori kepatihan, pindahkan, bersihkan, kemudian indahkan. Jadi setelah dipindahkan jalan bersih baru kita beautifikasi. Makanya saya butuh dari bisnis kantang ada dan ada untuk membedah jalan Merdeka sehingga tahun baru ada pangling lah kira-kira seperti itu. Tahun ketertiban disiplin Kota Bandung. Jadi wayahnya dari Januari sampai akhir tahun saya minta semua kompak kita kembalikan order tata aturan di seluruh aspek kehidupan Kota Bandung. Kalau saya hanya mengandalkan Pol PP, saya khawatir kita kehabisan napas dengan jumlah SDM yang terbatas dan sedang juga kita akan reformasi. Nah ini tolong kepolisian yang sudah memberikan dukungan, TNI yang sudah memberikan dukungan, meringan segera lakukan koordinasi, bikin rencana aksi. Ada berapa titik pasar yang harus ditertibkan. Dimulai dulu dari ketertiban yang berdampak efek bola salju kemana-mana, yaitu ketertiban pasar yang mengakibatkan kemacetan. Itu prioritas nomor 1. Prioritas nomor contohnya kayak Jalan Sudirman gitu kan, itu sudah berimbas pada urusan kemacetan, Raja Wali dan seterusnya. Kemarin saya dihubungi oleh Pak Dadang Daeng gitu ya, Demam, sorry. Beliau menyampaikan mendukung dan ingin membantu penertiban agar pedagang kembali berdagang di Cirodem atau apalah, saya kurang paham ya. Saya minta secepatnya audiensi barangkali koordinasikan untuk bisa kita mulai tertib
saya juga minta rencana. Saya ingin di 2014 sudah ada mulai DED dan groundbreaking pasar-pasar yang akan kita jadikan pasar tematik. Saya butuh percepatan 2014 minimal, karena PD pasar sifatnya BUMD, seharusnya di 1 bulan pertama DED-nya sudah beres, didahului dengan lelang investasi sudah beres, sehingga harapannya paling telat 1 bulan kedua tahun depan sudah ada groundbreaking. Jadi di 2014 mau menghimbau apa untuk urusan kedinasan yang perlu tertampilkan di ruang luar. Nanti desainnya apanya dikumpul di pool di dinas Kominfo supaya desainnya keren, terus nempel lah, misalkan di sebuah titik minggu ini urusan keluarga berencana, berikutnya urusan aset dan PBB, itu mengingatkan berikutnya urusan dan seterusnya. Jadi caranya sederhana, tolong para unit kerja menyampaikan pesan-pesan apa yang perlu disampaikan ke publik, masalahnya apa, pesannya apa, nanti ada tim kreatif dari Diskominfo yang mengolah kebutuhan-kebutuhan kalimat ajakan itu menjadi sebuah kalimat. Nah, saya lupa satu lagi ke Pak Riki. Suatu saat ini kelupaan satu yang saya tidak suka tapi perlu diingatkan. Itu papan informasi lalu lintas tidak boleh lagi coba diturunkan sebelum tahun baru yang ada iklan arah ke hotel, ke ATM, ke toilet, ke mana-mana. Masih banyak Pak. Sudah pas bagi negatif. Pokoknya tahun baru saya ingin slow down gitu. Pak, kalau gitu-gitu mah masih ada kan itu tambahan. Ini mah yang nebeng Langsung bersatu. lurus ke Lembang, kanan ke Garut, kiri rumah mantan. Bisa begitu udah bayar sebenarnya. Sekarang yang bayar ATM BNI kan terlucu gitu. Untuk menunjukin ATM, BNI itu apa nih informasi? Saya belum tahu dulu mungkin faktor. Diganti semua itu Pak. Hah? Rencananya mau diganti semua. Pokoknya tahun baru saya kasih waktu seminggu. Ya. Diket dulu aja hijau. Sebelum-sebelumnya disetir. Dikasih hijau. Dispek. Tim X ditimpe. Timpa. Ya kalau yang paling Di bawah hijau. Filosofisnya apa? Nah, kalau saya tadinya saya lebih suka yang ini. Jadi binatangnya itu kartun, bukan foto, dan atasnya 3 dimensi. Kami tidak ada masalah. Yang besok disediakan yang mana yang maunya? Apa ngeliatnya kemana? Ya Pak, gue kemarin cuma Pak 5 yang satu ini, 5 ini habis. Oke. Jadi yang udah jadi Ini 5. Ya, ada 5. Tapi Yang datang yang ini Pak, yang gambar sisa 9-nya belum. dalam waktu seminggu itu udah selesai. Oh, yang besok mah hanya satu aja, meja seremoni aja. Ya, betul. Oh, yang monyet ini. Betul. Tadi nggak tadi ya. Ya udah apa? Pertanyaan dibalik yang badak apa? Betul. Saya badak. Menengok monyet, menengok badak. Sama kayak. Tapi yuk saya bisa baru. Oke, saya kira selamanya ini mah berita baik yang saya juga selalu mengingatkan, mari perbaiki kota Bandung dengan kegembiraan. Jadi ada namanya fun teori fun. Jadi setiap bapak punya upaya untuk sering-sering cari cara-cara yang membuat orang senang. Nah gitu lah, di sekolah jangan standar gitu kan. Karena kita menuju Bandung kota desain, setiap yang estetika fisik harus lolos hal-hal seperti ini.
Saya kira itu. Jadi besok mau dilanjut Pak. Ada buka badak. Ada buka monyet. Buka badak wajah monyet. Buka badak wajah monyet. Alhamdulillah ya, dari proses perjalanan kemarin hari Sabtu kita semuanya mau mengevakuasi di sana, tapi ternyata di lapangan ada miss ya antara PKL dengan BIP dengan mini Bandung. Dan alhamdulillah ya, setelah kemarin saya berikan penting orang bahwa saya kecewa berat dengan mereka ya, dengan maksud dan BIP. Tadi pagi Pak Wali dari pihak BIP ya, pimpinannya datang ke ruangan tadi kami pernyataan permohonan maaf ya. Mereka sudah saya mengakui kita. Dan alhamdulillah hari ini mereka membuat berita acara. Jadi berita acara dari mereka, dari BIP. Namun sebelum membuat berita acara ini, dalam pertemuan saya datang dengan beliau, ya, namanya Pak Didi namanya, ya, dia manajernya di atasnya. Dia permohon ini Pak Wali kepada kita hanya memohon saja ada surat dari pihak pemerintah kota memohon untuk memasukkan beberapa orang PKI ini ke dalam saja untuk pertanggungjawaban mereka ketika mereka tanya oleh bosnya dari Singapura dan juga oleh pihak Jawi karena POT mereka dengan POT Jawi itu aja provinsi. Jadi permohonan itu saja dan mereka hanya minta itu kepada kita. Berita acara yang sudah mereka berikan kepada kita dalam kesepakatan ini ya, saya bacakan. Berita acara kesepakatan ya, sesuai Perda Kota Bandung nomor 02 tahun 2009, maka pemerintah Kota Bandung dalam hal ini diwakili oleh Wakil Wali Kota Bandung meminta kepada pihak pengelola Bandung Indah Plaza atau BIP untuk menampung pedagang yang selama ini berjualan di Jalan Merdeka depan Mall Bandung Indah Plaza pada lokasi yang telah ditentukan oleh pihak BIP dengan kondisi sebagai berikut. 1. Pedagang yang akan memasuki dan diizinkan berjualan di area yang telah ditentukan berjumlah 35 pedagang daftar terlampir. Tapi dalam hal ini maksudnya bukan 35 tapi 35 display. Di sini sudah ada gambarnya, denahnya insya Allah akan sudah ditindaklanjuti oleh Pak Sumpena insya Allah. Tapi ini satu display untuk 2 orang, jadi 70 orang maksudnya. 2. Pedagang mematuhi segala peraturan yang berlaku di BIP antara lain bentuk display barang berupa paskar atau bot ya sesuai dengan yang telah disepakati baik bentuk dan materialnya, penataan barang, harga sewa, produk, ya, tata cara pembayaran, ketertiban, keamanan, kebersihan dan lain-lain. Jadi ini semua sudah sepakat antara PKI dengan mereka, insya Allah. 3. Pedagang wajib mencegah kemungkinan terjadinya suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan, keributan dan gangguan lainnya yang bertentangan dengan hukum. 4. Paskar disediakan oleh Pemkot dan masih dalam proses pembuatan yang akan selesai pada tanggal 2 Januari 2014. Barang dagangan diatur sedemikian rupa, tersusun dengan rapi dan baik sehingga tidak mengganggu lalu lintas pengunjung BIP. Setiap penambahan atau perubahan produk harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari pengelola BIP. Ini maksudnya karena kita dengan distraksi insyaallah ya. 5. Apabila paskar belum juga selesai pada tanggal 2 Januari 2014,
maka penempatan pedagang di lokasi BIP akan dibicarakan dan diadakan evaluasi kembali dengan pihak Pemkot. Bahwa tadi malam Pak, dan ini ternyata sudah dibuktikan, ada sumbangan 300 pot yang sekarang sudah dipajang di dalam kaum. Berapa? Ada 300 sumbangan dari para pengusaha yang ada di Kepatihan dan dalam kaum, dan sekarang bisa dicek di lapangan itu sudah dipasang 300 pot plastik Dengan bunganya? dengan bunganya, bunga pucuk merah Pak, kurang begitu Pak, pucuk merah, dan sekarang sudah dipasang. Memang tidak di Kepatihan, tapi mayoritas itu di jalan dalam kaum dan juga sebagian otista, karena itu satu jalur di sebelah kiri, tidak disejajar dengan Pasar Baru, tapi yang sebelah kiri, karena itu adalah wilayah di RW 1 Kelurahan Balong Gede ya Pak ya, itu Kecamatan Regol. Nah ini jadi sumbangsi masyarakat pengusaha yang juga berkolaborasi dengan Pak RW di sana, dan itu di WhatsApp pimpinan saya sudah lihat, ini sudah masuk, dan itu bentuk partisipasi secara materi dari para pengusaha di sana, dan insya Allah nanti akan kelihatannya akan sangat mudah dibentuk asosiasi atau perkumpulan apa yang dari Bapak arahkan untuk bisa saling menjaga, berkolaborasi dengan pemerintah untuk menjaga kawasan menjadi pilot project pencerahan kepada penertiban di kawasan lain. Nah itu hanya yang dikoordinir oleh Saudari Linda. Jadi di seberang BIP itu masih sebetulnya ada PKL, tetapi bukan PKL aksesoris, karena yang dikoordinasikan oleh Saudari Linda ini hampir homogen, jenis barangan yang dijual. Nah, tetapi ada kegiatan yang sama PKL, tetapi non aksesoris. Nah ini juga yang tentunya harus ditangani. Nasi goreng, tukang rokok yang ada di seberang di sana. Nah itu menjadi bagian yang tidak menjadi masuk ke BIP. Nah ini tentunya kalau itu tidak pindah, ini akan mengganjal juga kepada PKL yang sekarang sudah mau masuk. Dan bahkan hari ini mungkin Pak Wakil ya, karena memang kemarin hari Sabtu ada sedikit salah komunikasi dan informasi. Nah jadi memang harapan kami istilah Pak Wali Kota, teori kepatuhan harus segera direalisasikan di sana, supaya kita pun mempersempit ruang, terutama bagi PKL yang memang belum terkoordinasikan oleh Saudara Linda. Dan memang yang harus diantisipasi di sana si Priston Pak. Priston ini provokator. Dia orang, mohon maaf, dia dari daratan Sumatera. Yang suka dulu demo. Iya, betul. Dialah yang selalu memprovokasi berbagai hal informasi. Pokoknya yang namanya kawasan Dago, kemudian Sultan, bukan Sultan Agung. Sultan Agung. Nah, itu juga dia yang semua berlindung ke dia. Nah, jadi dia itu selalu memprovokasi. Kemarin pun kelompok 70 ini mau diprovokasi oleh saudara Priston. Nah jadi ini memang penyakit lama, orang ini saya pikir perlu ada perhatian khusus, karena mereka selalu kontraproduktif dengan gagasan apapun yang baik dari pemerintah. Barangkali ini harus menjadi perhatian. Kemudian ketiga Pak, ini ada kabar gembira juga. Pada saat kemarin Bapak launching 1 juta biopori di Tegalega itu yang sebelah timur, yang di Jalan Muhammad Toha, kita saksikan setiap hari di sana itu ada kurang lebih 180 Pak PKL. Yang saya kenal kemarin koordinatornya Saudara Dodo. Saudara Dodo, anak buahnya Saudara bukan. No. Jadi Dodo itu dahan ongkoh, duit ongkoh gitu. Nah, itu Saudara Dodo jadi koordinator di sana. Jadi ini kami mohon tentunya kebijakan sepenuhnya ada di Pak Wali Kota dan Pak Wakil. Di Tegalega Pak, tapi Tegalega bukan yang barat, bukan yang di Otista, tapi Tegalega yang di depan Hugdam, yang kolam renang itu. Nah jadi di sana kurang lebih ada 180 Pak. Jadi di sana komoditinya sangat beragam, bahkan yang sangat luar biasa mereka memasak di sana, dan ini buang air dan sebagainya, bisa memasukkan rumput dan sebagainya. Sayuran di sana, kemudian ya makanan jajanan sangat luar biasa. Tapi ternyata mereka mau Pak. Nah ini tentunya semua otoritas kebijakan ada di Bapak. Saya melihat ada ruang. Ini mungkin otoritas di Dinas Pertamanan Pemakaman dan PT di sana ada ruang Pak, yang di depan dekat kolam itu ada lahan parkir yang demikian luas. Bahkan di depan yang toko bunga itu, di sana pun
ada lebar sekitar 4 meter, tapi panjangnya saya mungkin diperkirakan kurang lebih 200 meter. Kalau mereka masuk ke sana mau, jadi mereka tidak berjualan, daripada sekarang dibiarkan. Ya, itu sangat semrawut di sana. Ya, kita saksikan, datang ke sana, kita lihat, tidak dibayang di sini, kita lihat di sana, kacau. Jadi di sana itu sangat semrawut, mereka mau masuk di sana. Cuma persoalannya, apakah memungkinkan tidak? Ruang parkir itu yang notabene itu pengerasannya sudah sebagian beraspal bisa dimanfaatkan, hak kewajiban mereka. Kemudian saya akan masukkan nilai-nilai tentang Bandung Kota Tertib. Ya, mereka ya kalau di hadapan kami siap. Walaupun memang bahwa saya tekankan bahwa dengan kartu itu bukan berarti mereka legal, apalagi aktivitas usahanya itu bertentangan dengan apa yang seharusnya, misalnya melanggar Perda K3 dan terutama melanggar Perda nomor 4 tahun 2011. Tetapi ini kan amanah kita Perda dan dituangkan dalam Perda 888 2012-nya bahwa kita baru menyampaikan dulu PKL penduduk Kota Bandung berhak mendapatkan itu, dan kita pun melaksanakan apa yang menjadi titah perintah tupoksi dalam Satgasus, khususnya kami di bidang pembinaan. Mohon maaf, hari ini mungkin saya tidak bawa Pak. Tapi untuk 2014 saya sudah coba konsultasi dengan tim kreatif untuk nanti mungkin ada modifikasi. Harus punya alat pemadam kebakaran sementara yang bisa dipergunakan sendiri. Nanti kita inspeksi. Nanti saya bikin kampanye seperti 1 juta biopori, kampanye kreatif untuk keamanan rumah-rumah yang punya alat pemadam sendiri. Saya kira arahnya seperti itu. Dan saya sampaikan ya bahwa saya gayanya ya begitu ya, banyak di lapangan turun supaya hasil turun di lapangan punya kesimpulan apa-apa yang harus segera kita perbaiki. Oke, terakhir Pak Os, setelah ini kita mengunjungi kantor pajak. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wali Kota, Pak Wakil Sekda, Bapak Ibu Kepala SKPD dan adik sekalian yang saya hormati, izinkan Pak Wali saya menyampaikan pengalaman kaitan dengan lubang biopori Pak Wali di luar tupoksi. Jadi ternyata begitu kemarin saya bikin lubang biopori itu tidak bisa tembus Pak. Nah ternyata di bawah itu banyak batu, di halaman saya itu banyak batu karena memang sudah disalur Pak tengahnya. Akhirnya saya berpikir bagaimana supaya jadi lubang biopori tersebut. Akhirnya digali saja Pak, jadi 20 cm, digali pakai linggis, kemudian di kedalaman kurang lebih 70 atau 80 cm dimasukkan paralon Pak. Kenapa tidak 1 meter? Karena memang daya jangkau tangan sampai ke bawah itu agak pendek gitu Pak. Jadi teknisnya si paralon itu di lubang dan contohnya saya bawa pada hari ini yang nanti bisa diperlihatkan kepada bapak-bapak jadi pengalaman saja. Paralonnya saya gunakan ini paralon yang bekas Pak, jadi tidak paralon yang baru, jadi harganya tidak terlalu mahal. Jadi dibikin lubang-lubang Pak, lubang-lubang, kemudian di atasnya ini ada dibikin juga saringan dari kaleng bekas Pak. Bisa dicoba Pak, ini jadi bisa dicoba. Jadi barangkali jadi begitu Pak. Setelah dicoba ternyata alhamdulillah Pak, jadi air langsung bersih. Demikian Pak Wali, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.